Strategi dan model pembelajaran inquiry dan discovery. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang, asal-usul inquiry learning. Inquiry learning telah berasal dari gagasan John Dewey, tokoh pendidikan progresif. Dalam How We Think tahun 1910, Dewey memperkenalkan reflective thinking dan proses pemecahan masalah berbasis scientific inquiry, yaitu mengamati, bertanya, hipotesis, menguji, dan menyimpulkan. Pengembangan modern inquiry learning. Richard J. Suchman pada tahun 1960-an merumuskan inquiry training model, yaitu pembelajaran yang melatih siswa bertanya dan menyelidiki fenomena. Pada era reformasi pendidikan sains setelah Sputnik tahun 1957, ikut mendorong penggunaan inquiry di dalam kurikulum IPA, melalui proyek seperti BSGS yang menekankan metode ilmiah. Jadi, inquiry learning lahir dari pragmatisme Dewey, kemudian diformalkan sebagai model pembelajaran ilmiah pada tahun 1960-an. Asal-usul discovery learning. Discovery learning diperkenalkan oleh Jeremy S. Brenner, psikologi kognitif AS. Dalam bukunya The Process of Education, 1961, ia menegaskan bahwa siswa belajar terbaik dengan menemukan sendiri konsep, pola, atau aturan. Akar teoritis discovery learning berlandaskan teori kognitif dan konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Juga dipengaruhi oleh prinsip Gestalt, yaitu mencari pola, dan gagasan tentang active learning serta spiritual curriculum. Jadi bisa disimpulkan, inquiry learning berasal dari pemikiran ilmiah John Dewey pada awal 1900-an dan diformalkan oleh Suchman dan gerakan reformasi sains pada tahun 1960-an. Dan discovery learning diperkenalkan oleh Jeremy Brenner pada tahun 1961, berakar pada psikologi kognitif dan konstruktivisme. Selanjutnya kita akan membahas pengertian inquiry dan discovery learning. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada dasarnya prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan, sementara learning artinya pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan ia pelajari. Menurut pakar pendidikan, Rusman, discovery learning adalah dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Sedangkan discovery learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan inquiry basis instruction. Metode pembelajaran discovery learning akan mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, juga kebenaran baru. Karakteristik inquiry dan discovery learning. Yang pertama, kita akan membahas inquiry learning. Pertama, fokus utama inquiry learning adalah untuk melakukan penyelidikan atau investigasi mendalam terhadap suatu masalah dan pertanyaan. Kedua, peran, yaitu aktif merumuskan pertanyaan, merancang prosedur, mengumpulkan bukti, dan menyimpulkan. Yang ketiga, tujuan, yaitu untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, penyelidikan ilmiah, dan pemecahan masalah. Yang keempat, sifat masalah. Masalah atau pertanyaan yang disajikan bisa lebih terbuka dan kurang terstruktur. Bahkan siswa bisa merumuskan masalahnya sendiri. Yang kelima, proses. Prosesnya lebih fokus pada pengumpulan bukti, eksperimen, dan riset untuk pembangunan pemahaman baru. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik discovery learning. Yang pertama, fokus utamanya, yaitu menemukan konsep atau prinsip yang sudah ada melalui proses mental dan manipulasi data. Kedua, peran, yaitu aktif dalam menemukan dan mengolah informasi untuk menjawab masalah atau pertanyaan. Ketiga, tujuan akhir, yaitu untuk penguasaan konsep dan prinsip melalui pengalaman penemuan langsung. Yang keempat, sifat masalah. Masalah yang disajikan biasanya diarahkan untuk menuju suatu konsep atau kesimpulan terstruktur dan terbimbing. Yang kelima, yaitu proses kunci, adalah proses lebih fokus pada pengolahan data untuk verifikasi hipotesis. Setelah kita membahas karakteristik, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah inquiry learning. Yang pertama yaitu ada orientasi, yaitu mengenalkan topik dan memicu rasa ingin tahu. Yang kedua, merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data atau investigasi atau eksplorasi. Yang keempat, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dan yang kelima yaitu mempresentasikan hasil dan reflektif. Selanjutnya ada langkah-langkah discovery learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, yaitu menarik kesimpulan. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan inquiry dan discovery learning. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan inquiry learning. Fokus dari inquiry learning sendiri yaitu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan atau masalah melalui proses penyelidikan sistematis, berorientasi pada proses investigasi seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Jadi terdapat kelebihan yang menonjol pada inquiry learning, seperti kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi dalam menyelidiki fenomena nyata, mengembangkan kemampuan analitis dan riset kecil, dan yang terakhir relevansi dengan situasi kehidupan nyata. Karena fokusnya adalah penyelidikan dan pemecahan masalah, inquiry learning ini juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, butuh fasilitas penyelidikan seperti alat, bahan, dan sumber daya. Yang kedua, yaitu pengelolaan kelas yang menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, yaitu penilaian sulit karena harus menilai proses penyelidikannya. Dan yang terakhir, yaitu tidak cocok untuk materi yang bersifat hafalan. Karena orientasinya penyelidikan, maka butuh waktu, fasilitas, dan kompetensi yang tinggi.
Yang selanjutnya ada kelebihan discovery learning. Yang pertama, meningkatkan kemandirian belajar siswa karena mereka dilibatkan secara aktif dalam menemukan konsep. Yang kedua, membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan bermakna melalui proses pengalaman langsung. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan mengamati, mengampakkan, dan membuat kesimpulan. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasakan pengalaman belajar yang menantang dan juga menarik. Yang kelima yaitu memperkuat keterampilan pemecahan masalah melalui eksplorasi dan penemuan. Yang keenam, peran guru tetap ada sebagai fasilitator yang memberikan arahan sehingga proses belajar lebih terstruktur. Yang ketujuh, cocok untuk digunakan dalam pengenalan konsep sebelum masuk pada pembelajaran yang lebih kompleks. Adapun kekurangan dari discovery learning, yang pertama membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pembelajaran langsung karena siswa harus melalui proses penemuan. Yang kedua, dapat menyulitkan siswa karena kemampuan akademik rendah atau kurang percaya diri, sehingga mereka mudah merasa kebingungan. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan miskonsepsi apabila bimbingan atau arahan dari guru kurang memadai. Yang keempat, kurang efektif diterapkan pada materi yang abstrak atau sangat kompleks tanpa dukungan penjelasan tambahan. Yang kelima, menuntut kemampuan manajemen kelas yang baik dari guru agar kegiatan tetap terarah. Yang keenam, membutuhkan persiapan dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan eksplorasi. Yang ketujuh, resiko ketidakefisienan waktu ketika jam pembelajaran terbatas atau tujuan pembelajaran terlalu luas. Selanjutnya kita akan membahas peran guru dan siswa saat pembelajaran inquiry dan discovery. Peran guru sendiri yaitu sebagai fasilitator dan pembimbing yang menyiapkan masalah, memberi arahan, dan membantu siswa menemukan konsep. Peran siswa sendiri yaitu aktif sebagai penemu pengetahuan, mengamati, meneliti, menganalisis, dan menyimpulkan secara mandiri. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Jadi discovery learning itu guru lebih banyak mengarahkan, sedangkan pada inquiry learning, siswa itu lebih mandiri dalam menyelidiki. Kesamaannya terletak pada sama-sama berpusat pada siswa untuk menumbuhkan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat, luar biasa. Kalau berdasarkan absen ya, saya tadi sudah melihat jurnal. Hari ini yang tidak berangkat adalah Christina, Mila, dan Mario. Ya. Saya tanya dulu, Christina kenapa? Kemudian Mila. Berapa hari Mila? 3 hari. Oh, baru 3 hari. Kalau misalnya sudah 3 hari, kalian bisa nengok ke sana ya. Iya. Mudah-mudahan bisa sudah berangkat. Terus yang terakhir Mario. Apa siapa yang sudah berangkat? Heru kenapa Heru? Hari ini ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, coba ditengok kanan kirinya kalian. Apakah ada sampah? Tidak. Ya. Apakah baju kalian sudah rapi? Sudah. Yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Tapi saya lihat semuanya sudah rapi semua, sudah dimasukkan semua dan sambil ya. Sebelum masuk ke materi, kemarin kalian sudah mempelajari apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi ya? Iya. Teks eksplanasi. Saya Bu, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Betul. Tepuk tangan untuk titik. Teks eksplanasi itu adalah yang menjelaskan atau isinya itu tentang fenomena-fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai, coba diperhatikan Pak, ya. Kita akan mempelajari mengenai teks apa? Teks ceramah. Gimana kalian mendengarkan ceramah? Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki masih betul ketika sholat Jumat. Siapa itu yang sendiri? Kemarin kakek kamu sholat Jumat, apa yang didengarkan oleh kamu? Siap khotib itu menyampaikan apa? Menyampaikan Tentang agama, tentang itu, tentang apa? Keutamaan sholat Jumat. Kemudian tentang salat wajibnya ada di sini. oh ya, tepuk tangan. Ya.
umum tentang ceramah? Paham ya? Ceramah itu berarti berbicara di depan umum, menyampaikan sesuatu dengan harapan si pendengar itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya, contohnya mumpuni, misalnya Ustazah Mumpuni menyampaikan tentang keutamaan beribadah sholat sunnah misalnya. Harapannya apa dari Ustazah Mumpuni itu? Pasti harapannya benar itu mengikuti apa yang disampaikan olehnya, mengajak kepada kebaikan. Bisa dipahami anak-anak sampai sini tentang ceramah? Bisa ya. Kemudian yang akan kita pelajari, kita fokus pada KD pengetahuan 3.23 yaitu menganalisis informasi berupa permasalahan. Jadi kegiatan kita ini adalah ya kita akan menganalisis sebuah teks ceramah. Nanti kalian akan mencari informasinya atau pokok-pokok informasi yang ada di dalam teks ceramah. Kemudian penilaiannya yaitu saya akan menilai bagaimana kalimat-kalimat itu, informasinya itu sudah tepat atau belum, informasi yang kalian tulis berdasarkan teks ceramah itu. Yang kedua yaitu saya akan menilai dari sikap kalian. Sikapnya yang bagaimana? Kalian nanti akan saya bikin kelompok, saya akan berkeliling, saya akan mencari tahu atau saya akan mendata mengobservasi siswa-siswa mana yang aktif. Ya, kalau misalnya dia hanya diam saja, pasti nilainya akan berbeda dengan teman-teman atau siswa yang aktif bertanya atau aktif berdiskusi. Jadi ada dua penilaian ya. Yang pertama pengetahuan tentang pokok informasi itu apakah sudah tepat atau belum, apakah sudah lengkap atau belum. Yang kedua itu tentang nilai observasi sikapnya kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nih contohnya, kalian perhatikan yang ada di depan. Misalnya ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, saat ini kita berada dalam keadaan yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya tanya dulu, menurut kalian pada bagian awal ini merupakan bagian apa? Betul sekali, bagian pembukaan. Itu ada di awal. Kemudian kalau atas pembuka otomatis yang bawahnya adalah isi. Jadi yang akan kalian lakukan, kalian akan memperhatikan pada bagian isi ini. Mulai pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan 2 dari 15 yang merupakan indikator. Nah, itulah pada bagian itu kalian mencari informasi. Informasi ini tentu tidak hanya 1 atau 2 kalimat, karena ini kan bagiannya panjang sekali. Nah, itu kalian bisa menemukan minimal 3 informasi atau 3 pokok pentingnya. Kemudian, nih, bagian penting di dalam ceramah, yaitu tadi bagian pembuka ceramah, yang letaknya itu ada di depan, itu berisi tentang salam pembuka, sapaan kepada para pendengar, memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian bagian kedua yaitu pada bagian isi pidato. Itu berisi tentang inti apa yang disampaikan di dalam ceramah tersebut. Yang ketiga bagian penutup ceramah. Biasanya itu merupakan ucapan terima kasih dan ucapan maaf apabila ada kesalahan ketika menyampaikan ceramah dan harapan yang berhubungan dengan tokoh atau isi ceramah, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Ini Mbak, yang paling penting. Bagian-bagian penting dalam ceramah terdapat pada bagian isi, yaitu berisi tentang pokok-pokok yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ingat ya, bagian pokok itu letaknya ada di bagian isi. Bisa dipahami? Bisa. Kegiatan selanjutnya karena kalian sudah memahami apa itu yang disebut dengan pokok informasi di dalam suatu ceramah, kegiatan selanjutnya kalian akan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Yang ada 4 ya. Kalau misalnya biasa itu bagaimana tuh? Ya tidak apa-apa. Tapi usahakan ada 4 siswa. Paham?
bagian pembuka, bagian isi. Di sini isinya hanya ada 2 paragraf dan bagian penutup. Ya. Hari ini mempelajari apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Menentukan pokok-pokok informasi dari teks ceramah. Ya. Ya, jadi kita mempelajari benar apa yang disampaikan oleh Irfan. Hari ini kita mempelajari menemukan atau menentukan pokok-pokok informasi yang ada di dalam teks ceramah, kemudian kita menyimpulkannya. Gitu ya? Iya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, tetapi saya akan memberikan PR atau pekerjaan kepada kalian. Silakan kalian mencari contoh teks ceramah. Ya, itu berkaitan dengan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu setelah 3.23 maka akan ada keterampilannya. Keterampilannya itu kalian akan menulis teks ceramah berdasarkan kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku. Ya, kalian silakan cari contoh teks ceramah untuk dibawa di pembelajaran selanjutnya. Dipersiapkan dengan baik. Sudah selesai ya. Waktunya sudah habis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Khalilatudara dan NIM akhir 095. Menurut saya, metode discovery learning ini sangat baik digunakan karena siswa diberikan kesempatan langsung untuk mencari jawaban dan juga konsep pengetahuannya sendiri. Melalui metode ini, siswa itu diajak lebih aktif, kritis, dan juga lebih berani mencoba. Metode ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran yang memerlukan pengetahuan yang mendalam. Karena dengan konsep menemukan jawaban sendiri, siswa itu jadi lebih mudah mengingat pengetahuannya. Namun, metode ini memerlukan waktu yang cukup lama karena siswa itu dituntut untuk mencari jawabannya sendiri, tidak hanya menerima pengetahuan dari guru saja. Perkenalkan, saya Indra Prastia Don Bosco TR dengan akhiran NIM 2125. Discovery learning adalah pendekatan yang membuat siswa belajar dengan menemukan sendiri konsep melalui pengamatan dan eksplorasi. Model ini mendorong rasa ingin tahu, aktivitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa berperan aktif dalam proses belajar. Namun, guru juga tetap perlu memberi bimbingan agar proses ini tetap berjalan efektif dan tidak membuat siswa kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayah Anjani 126. Menurut saya, pembelajaran berbasis discovery learning ini sudah menampilkan alur yang cukup sistematis, terutama dalam mengapas stimulasi dan identifikasi masalah. Guru terlihat berupaya melibatkan peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan tematik, sehingga siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, namun penerapan tahapan pengumpulan dan pengolahan data masih dapat ditingkatkan karena sebagian aktivitas siswa masih terlihat terarah sepenuhnya oleh guru, sehingga proses menemukan sendiri belum terlihat secara maksimal. Selain itu, interaksi dua arah masih bisa diperluas, khususnya dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat secara mandiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2402104020030. Menurut saya, konten YouTube tersebut sangat bermanfaat karena menyajikan materi secara informatif dan menampilkan penerapan metode discovery learning yang inspiratif bagi para guru. Penyajian serta pembelajarannya sangat rapi dan terstruktur yang menjadikannya referensi yang relevan bagi guru bahasa Indonesia dalam mengajar materi ceramah. Sementara cara guru membimbing siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui diskusi dan observasi membuat proses pembelajaran menjadi lebih hidup, interaktif, dan bermakna. Terima kasih.
Kesimpulannya, model inquiry learning dan discovery learning sama-sama berpusat pada siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, dengan guru sebagai fasilitatornya. Inquiry learning menekankan penyelidikan dan pencarian solusi atas masalah, sedangkan discovery learning fokus pada penemuan konsep melalui pengamatan dan data analisis. Keduanya meningkatkan motivasi, kemandirian, dan pemahaman mendalam, namun memerlukan waktu, kesiapan guru, siswa, serta fasilitas yang memadai. Dengan penerapan yang tepat, kedua model ini menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan kontekstual.